Pernah nggak sih kalian berdiri di depan sebuah karya seni dan mikir, ini maksudnya apa ya? Rasanya tuh kayak para seniman ini punya bahasa rahasia sendiri. Nah, tenang aja. Di sini, kita bakal coba pecahin kode itu. Kita bakal lihat gimana siapapun, iya termasuk kalian, bisa belajar melihat dunia persis kayak seorang seniman. Nah, seorang filsuf namanya John Dewey ngomongin hal ini. Katanya, seringkali ada perasaan kalau seni yang tinggi itu ya beda alam sama kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita ke museum misalnya, seninya tuh terasa jauh, kadang malah bikin kita minder. Dewey bilang ini kayak jurang, pemisah besar antara pengalaman kita yang biasa-biasa aja sama pengalaman estetis pas lihat karya seni. Oke, terus gimana caranya kita ngelewatin jurang itu? Apa kita harus punya bakat dari lahir atau dapat ilham gitu? Enggak, sama sekali enggak. Jawabannya tuh sebenarnya lebih simpel. Kita cuma perlu belajar cara baru buat melihat. Intinya bukan soal apa yang kalian lihat, tapi gimana cara kalian melihatnya. Langkah pertamanya, yuk kita keluar dulu dari museum, tapi secara mental ya. Kita harus dobrak pemikiran kalau seni itu cuma ada di galeri yang sepi dan serius. Karena menurut Dewi, akar seni yang sebenarnya itu justru ada di pengalaman kita sehari-hari, hal-hal yang paling biasa. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kalian ngerasa puas banget pas berhasil nata perabotan di kamar dengan pas? Atau pas nemu padu padan baju yang rasanya gue banget? Nah, kata Dewi, itu dia bibitnya seni. Dorongan buat berkarya itu mulainya dari situ. Jadi perjalanan dari kegiatan sehari-hari jadi sebuah karya seni itu bukan hal gaib, tapi sebuah proses. Dan sekarang, proses itulah yang mau kita bedah. Jadi gini, kalau seni emang ada di sekitar kita, berarti dong ada semacam sistem universal yang bisa kita pelajari kan? Coba deh, anggap aja ini kayak belajar bahasa baru. Bahasa lisan punya alfabet dan tata bahasa kan? Nah, seni visual juga sama. Dia punya elemen dan prinsipnya sendiri. Inilah yang kita sebut bahasa penglihatan. Coba deh lihat pemandangan pelabuhan yang super ribet ini. Ada ratusan perahu, dermaga, bangunan. Kelihatannya mustahil banget buat digambarkan. Kira-kira seorang seniman mulai dari mana ya? Nah, ini kuncinya. Seniman itu nggak ngelihat ini sebagai kekacauan. Mereka justru melihat sebuah sistem. Mereka melihat ada pola. Semuanya itu dimulai dari blok bangunan yang paling dasar, bentuk 3 dimensi. Jadi bukan sekedar lingkaran atau persegi ya, tapi bola, kubus, dan kerucut. Inilah alfabetnya bahasa visual. Coba deh perhatiin, semua yang kita lihat, cangkir kopi di meja kalian, gedung di seberang jalan, bahkan gunung, itu semua pada dasarnya cuma kombinasi dari bentuk-bentuk sederhana tadi. Nah, ini dia rahasianya para seniman. Mereka itu melatih mata mereka buat menyederhanakan realitas. Jadi, gelas anggur itu bukan lagi cuma gelas, tapi kombinasi dari tabung dan kerucut. Kepala manusia bisa dimulai dari sebuah bola. Dengan cara melihat dunia sebagai gabungan bentuk-bentuk dasar kayak gini, sesuatu yang tadinya kelihatan rumit banget tiba-tiba jadi gampang diatur dan digambar. Oke, jadi kita udah punya alfabetnya nih, yaitu bentuk. Tapi itu aja belum cukup. Kita butuh tata bahasa buat nyusun alfabet itu jadi kalimat yang berarti. Nah, disinilah prinsip-prinsip desain masuk. Ada kesatuan yang bikin semuanya jadi nyambung. Ada kontras yang jadi penunjuk arah buat mata kita. Dan ada keseimbangan yang bikin semuanya terasa stabil. Prinsip-prinsip inilah yang mengubah kumpulan bentuk acak jadi sebuah karya seni yang padu. Nah, setelah kita ngerti teorinya, alfabet dan tata bahasanya, sekarang kita masuk ke prakteknya. Alat yang dipilih seniman itu bukan hal sepele loh. Pilihan alat itu bisa menentukan segalanya. Coba bayangin gini deh, setiap alat itu punya suaranya sendiri yang khas. Coba deh lihat alat yang kelihatannya simpel banget ini, pena bulu. Sekarang bandingkan sama goresan garis di gambar Persia kuno ini. Para ahli bilang garisnya itu punya kemurnian, kehalusan, dan keanggunan. Keren banget kan? Gimana ekspresi sedalam itu bisa lahir dari alat yang sesederhana ini. Ini bukti kalau alat paling dasar sekalipun, kalau di tangan yang pas, bisa menghasilkan keindahan yang luar biasa. Sekarang kita bandingin dua dunia yang beda banget, pensil sama cat air. Kalau pensil, itu semua tentang kontrol. Seniman bisa membangun gelap terang selapis demi selapis dengan presisi tinggi. Sebaliknya, cat air itu kayak punya kemauan sendiri. Warnanya bisa nyebar, ngeblend secara spontan, dan menciptakan efek-efek indah yang nggak terduga. Jadi, pilihannya selalu kembali ke senimannya. Mau kontrol penuh atau mau merangkul kejutan?
Dan yang paling keren adalah bahasa penglihatan ini ternyata nggak kenal batas negara atau waktu. Pendidikan seni itu udah kayak ruang kelas global. Sebuah obrolan panjang yang udah berlangsung berabad-abad, di mana ide-ide itu dibagi, diperdebatkan, dan terus berkembang di seluruh penjuru dunia. Coba deh bayangin kita lagi di Italia zaman Renaissance. Seniman-seniman muda di sana nggak langsung disuruh gambar manusia utuh loh. Mereka mulai dari yang namanya metode ABC. Latihan gambar mata, terus-terusan. Abis itu hidung, terus mulut. Persis kayak kita belajar huruf A, B, C sebelum bisa nulis kata. Mereka harus kuasai setiap bagian dulu sebelum bisa menggabungkan semuanya. Oke, sekarang kita lompat nih. 500 tahun ke depan, ribuan kilometer jauhnya dari Italia. Lihat gambar ini. Ini bukan dari buku sketsa zaman Renaissance. Ini lembar kerja dari buku pelajaran seni di Indonesia. Zaman sekarang, metodenya sama persis, latihan gambar tangan satu-satu. Ini bukti nyata banget gimana sebuah ide dalam mengajar itu bisa bertahan melintasi abad dan benua, nyambungin Italia Renaissance sama ruang kelas di Indonesia. Dan obrolan global ini tuh terjadi di mana-mana, tapi fokusnya beda-beda. Di Peru abad ke-17 tujuannya praktis banget, bisa gambar orang suci buat pesanan gereja. Lompat ke Jepang tahun 1910-an, gambar jadi pelajaran wajib buat semua anak SD. Di Tiongkok tahun 20-an, diskusinya soal gimana cara ngegabungin realisme barat sama tradisi timur. Terus, di Senegal tahun 60-an, pertanyaannya jadi lebih politis. Kita mau niru Eropa atau cari seni Afrika yang otentik? Tiap budaya punya caranya sendiri, tiap zaman punya perdebatannya sendiri. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana seniman itu belajar bahasa visual ini. Tapi tujuannya itu bukan cuma buat niru dunia plek-ketiplek. Tujuan utamanya adalah untuk menafsirkannya. Mereka pakai semua skill ini buat nunjukin ke kita sebuah realitas yang baru, realitas versi mereka. Coba deh kita lihat evolusi tujuan seni. Dulu, para master Renaissance kayak Da Vinci, mereka terobsesi banget bikin gambar yang super mirip aslinya. Terus muncullah kaum impresionis yang seolah-olah bilang, udah lupain bentuk objeknya, yang penting itu cahayanya. Lalu seniman kayak Van Gogh melangkah lebih jauh lagi. Dia nggak cuma ngelukis ladang bunga matahari, tapi dia ngelukis perasaan dia tentang ladang itu, pakai warna dan sapuan kuas yang rasanya mau meledak. Dan semua ini ngebawa kita ke satu ide yang gede banget, yaitu budaya visual. Jadi, bahasa penglihatan yang dari tadi kita omongin soal warna, bentuk, komposisi, itu nggak cuma ada di museum. Bahasa ini ada di mana-mana. Di iklan yang kalian lihat, film yang kalian tonton, bahkan di feed media sosial kalian. Semuanya itu lagi ngomong sama kita secara visual. Pada akhirnya ini dia intinya. Belajar melihat itu bukan cuma biar kita bisa nikmatin lukisan di galeri. Ini soal menjadi melek visual. Ini semacam kekuatan super buat ngebongkar pesan tersembunyi di balik gambar-gambar yang ngebanjirin kita setiap hari. Kalian jadi bisa ngerti kenapa sih sebuah iklan bisa bikin kita ngerasa tertentu, atau gimana sebuah foto berita itu sebenarnya lagi ngebentuk sebuah cerita. Jadi, lain kali kalian ngelihat lukisan, poster film, atau bahkan iklan, jangan cuma dilihat, tapi coba dibaca. Coba tanya ke diri sendiri, bentuk apa aja yang dipakai di sini? Prinsip apa yang lagi bekerja? Pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan? Karena sekarang kalian udah tahu tata bahasanya. Seluruh dunia visual baru aja kebuka di depan kalian, penuh sama pesan-pesan yang nunggu buat ditemukan.